Pemirsa, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati disebut terindikasi berbohong berdasarkan tes kejujuran atau poligraf yang dilakukan Puslap 4 Polri. Apakah hasil tes tersebut tetap akurat bila terperiksa dalam tekanan? Lalu apakah tes poligraf bisa menjadi bukti di persidangan? Kita akan mengulasnya bersama Ketua Asosiasi Poligraf Indonesia, Agung Prasetya, dan Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Yosua, Martin Lukas. Selamat malam Pak Agung dan Pak Martin. Selamat malam. Selamat malam, Bu Fitri. Baik, pertanyaan pertama ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, para terdakwa kan kemarin umumnya keberatan dengan hasil tes poligraf yang diuji oleh para ahli. Nah, seberapa akurat sebetulnya hasil tes kejujuran dengan alat poligraf tersebut? Baik, sebetulnya keberatan yang dilontarkan oleh para yang merasa keberatan itu hal yang wajar. Dan karena mereka merasa hasilnya nggak sesuai dengan apa yang mereka inginkan sebetulnya. Kita lihat contoh kalau mereka yang merasa tidak keberatan seperti Ricky atau seperti Richard Eliezer, mereka merasa nggak keberatan dengan hasil tersebut. Nah, kalau kita melihat hal itu wajar-wajar aja, itu terkait hasil itu hak mereka untuk merasa keberatan. Namun nanti itu tergantung dari hakim bagaimana untuk menilik poligraf ini dalam membantu proses ini. Kemudian untuk akurasi sendiri, Asosiasi Poligraf Amerika yang beralamat di Amerika Serikat itu mengatakan bahwa orang-orang yang telah dilakukan training oleh mereka, kemudian menggunakan SOP yang mereka lakukan dalam pemeriksaan poligraf, kemudian hal itu tidak keluar dari apa yang telah ditetapkan oleh asosiasi dalam proses pemeriksaan, itu akurasinya mereka menjamin di atas 90%. Bahkan untuk metode yang dilakukan oleh pihak Lab 4 sendiri, yaitu menggunakan metode Utah DCT, itu diklaim oleh Asosiasi Poligraf Amerika dan beberapa kalangan peneliti di sana, itu 93% seperti itu. Oke. Baik, Pak Agung, variabel apa saja sebetulnya yang mempengaruhi validitas dari hasil tes poligraf ini? Baik, sebetulnya variabelnya itu ada banyak, ada 4 lah kalau bisa kita bilang. Ada variabel dari terperiksa itu sendiri, kemudian ada variabel dari alat yang digunakan, kemudian ada variabel dari teknik atau metode yang digunakan, dan kemudian yang lebih penting adalah variabel terhadap pemeriksa itu sendiri. Nah, kalau untuk terperiksa kan ada beberapa catatan itu. Bagaimana seseorang yang diindikasikan misalnya dalam keadaan tidak sehat atau apa, berdasarkan medis atau apa. Kalau seorang pemeriksa, dia tidak melihat seperti itu. Dia akan melihat kalau si terperiksa ini bisa lulus dalam kaitannya melakukan tes awal. Jadi sebelum kita melakukan tes poligraf itu, kita melakukan tes awal namanya, yang kami sebut dengan istilah acquaintance test. Nah, jika si terperiksa itu bisa melewati acquaintance test tersebut, maka dianggap si terperiksa ini layak untuk diperiksa poligraf seperti itu. Nah, kalau misalnya memang ada penyakit psikis yang lebih berat, nah itu harus dibuktikan juga dengan riwayat kesehatan dari kedokteran. Nah, kalau itu kan itu bukan wilayahnya ahli poligraf untuk melihat hal tersebut seperti itu. Oke, artinya kondisi trauma psikologis jika memang ada dari terperiksa ini sudah kemudian terdeteksi di tes awal sebelum dilakukan tes poligraf, seperti itu Pak Agung? Betul. Nah, makanya kita melakukan namanya tes acquaintance test atau tes awal sebelum kita berangkat ke tes poligraf yang sebenarnya. Makanya di dalam pemeriksaan itu, tes awal itu tujuannya yang pertama adalah untuk membiasakan si terperiksa itu terbiasa menggunakan alat poligraf. Yang kedua adalah supaya melihat si terperiksa ini bagaimana pola reaksi terperiksa ini. Karena terperiksa ini kan orang yang dalam keadaan gugup. Nah, orang yang dalam keadaan gugup itu, apakah dia jujur ataupun bohong, dia sama-sama gugup. Cuman kelebihannya orang yang memang ada niatan untuk mau menipu si pemeriksa dalam proses pemeriksaan poligraf itu, kegugupannya itu lebih lagi seperti itu. Nah, disinilah kita melihat pola reaksi tersebut. Pola reaksi itu sebagai pola reaksi awal yang kita lihat. Nah, kemudian yang ketiga, untuk melihat layaknya si terperiksa ini di poligraf atau tidak. Nah, itu tujuan dari pemeriksaan awal dulu, begitu. Oke, baik, kita ke Pak Martin. Bagaimana respon dari kuasa hukum keluarga almarhum Yosua yang kemudian melihat hasil tes poligraf di mana dikatakan Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan Kuat Ma'ruf ini kemudian menunjukkan indikasi berbohong?
Terima kasih Mbak Fitri, terima kasih Mas Agung. Jadi memang kita harus lihat dulu ya latar belakangnya. Kenapa kok kepolisian ya pada saat penyidikan ataupun penyelidikan itu sampai harus menggunakan lie detector ataupun tes poligraf. Ya, kita nggak boleh lupa bahwa di awal para terdakwa ini melakukan suatu rekayasa ataupun manipulasi yang membuat ya geger seantero Republik. Ya, pasca terekspos kebohongan mereka, mereka masih terindikasi melakukan suatu kebohongan lagi. Ya, apakah itu mendalilkan kekerasan seksual sebagai alasan pembenar ataupun semacam perintah ya ataupun semacam ya alasan pembenar lah untuk membunuh Joshua yang seakan-akan karakter antagonis. Lalu untuk memastikan hal tersebut dan sesuai dengan apa yang diminta oleh Komnas Perempuan dan Komnas HAM, akhirnya orang yang terbukti berbohong ya mau dicek lagi sebenarnya seberapa besar kadar kebohongannya. Oleh karena itu ya digunakanlah alat pendukung dalam hal ini. Saya setuju memang lie detector itu tidak bisa jadi alat bukti kalau hanya hasilnya. Tapi ya ketika hasilnya itu dipaparkan oleh ahli di depan persidangan, itulah yang menjadi alat bukti. Oke. Nah, yang menarik tadi skornya adalah Putri Chandrawati minus 25, Ferdi Sambo minus 8, Kuat Maruf minus 13. Nah, kalau mereka melawan dirinya saja tidak bisa dan kalah, kenapa kita harus percaya sama mereka? Oleh karena itu, jika dihadapkan antara pilihan, ya, lebih memilih mana? Memilih orang yang pernah ketahuan berbohong, ya, karena kalau di kampung saya sekali berbohong selamanya berbohong itu. Atau dalam hal ini, ya, dengan segala kekurangannya, ya, yang menurut para pengacaranya katanya ada jurnal segala macam di luar negeri, walaupun nggak nyambung juga gitu ya. Giliran laporan apsifor mereka dewa-dewakan, giliran laporan poligrafnya kontraproduktif mereka bilang itu tidak sesuai dan tidak valid. Nah, ketika dihadapkan dengan pilihan antara keterangan dari klien mereka ataupun terdakwa dengan pilihan yang lain, dalam hal ini adalah hasil lie detector yang bersumber dari keterangan dia juga, pasti kami akan lebih mempercayai hasil dari lie detector. Demikian, terima kasih. Baik, kembali ke Pak Agung. Pak Agung, kemarin ada pernyataan dari pengacara Ferdi Sambo yang mengatakan bahwa bukti reaksi psikologis tidak selalu sama hasilnya dengan kebohongan. Orang yang jujur namun karena terperiksanya nervous bisa saja hasilnya bohong. Sebaliknya orang yang tidak jujur karena ia percaya diri hasil tesnya tidak berbohong. Kita ikuti pernyataan dari Rasa Mala Aritonang berikut ini. Saya membaca salah satu jurnal, Pak. Jurnal ini menyebutkan bahwa ini soal akurasi dari poligraf test has long been controversial. Sudah lama dia kontroversial. Ada beberapa persoalan teoritikal. Satu, bukti atau pola fisiologikal reaksi psikologis tidak selalu unik, spesifik pada kebohongan. Orang yang jujur bisa saja bersikap nervous, dia kikuk, kemudian dia menjawab dengan tidak benar. Dan orang yang tidak jujur bisa saja dia tetap tenang. Mana? Pak Agung, tanggapannya? Baik, seperti saya jelasin di awal bahwa orang yang masuk ke ruangan poligraf itu ada kalanya orang yang jujur seperti itu, ada kalanya orang yang memang niatannya memang untuk berbohong di dalam proses pemeriksaan poligraf. Yang dibohongi itu pasti adalah pertama alat, yang kedua adalah si pemeriksa poligraf tersebut. Nah, kalau kita menilik orang yang masuk ke dalam ruangan itu pasti nervous dua-duanya, baik orang dalam keadaan jujur maupun keadaan bohong. Namun, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, orang yang dalam keadaan berbohong yang memang niatannya untuk mau menipu seorang pemeriksa atau menipu alat tersebut, itu akan memiliki nilai nervous yang lebih lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pertanyaan poligraf yang disusun oleh ahli poligraf itu bukan pertanyaan tunggal. Misalnya disuruh pertanyaan mengenai apakah Anda menusuk seseorang. Bukan hanya itu aja pertanyaannya, ada serangkaian pertanyaan. Nah, serangkaian pertanyaan itu ada sebagaimana kita lihat di sidang kemarin itu ada 11 pertanyaan yang diberikan dalam pemeriksaan ini. Kemudian dari 11 pertanyaan itu ada di dalam itu diselipkan pertanyaan yang terkait dengan kasus yang akan didalami. Kemudian setelah itu pertanyaan itu dalam satu set akan diulangi lagi di set kedua dengan bentuk acak lagi urutannya. Nah, intinya adalah kenapa hal itu dilakukan untuk melihat konsistensi dari si terperiksa dalam melaksanakan proses pemeriksaan poligraf. Jika si terperiksa ini memang betul-betul jujur, maka dia nggak akan konsisten terhadap pertanyaan apakah Anda menusuk tadi. Dia akan konsisten terhadap pertanyaan lainnya. Itu sebetulnya yang kita lihat dari proses pemeriksaan poligraf.
Seperti itu. Apabila Jadi kita lihat dari bukan nilai pertanyaan tunggal yang sekali pertanyaan langsung baik. Silakan. Baik, Pak Agung, ketika melihat kemudian nilai yang ditunjukkan oleh Ferdi Sambo -8, kemudian Putri Chandrawati -25, minus yang 8 dan -25 ini apakah menunjukkan tingkat kebohongan yang seperti apa, Pak Agung? Betul. Saya juga sudah sampaikan kepada teman-teman sesama ahli poligraf bahwa sebetulnya nilai minus atau nilai plus itu terkait dengan awareness terperiksa terhadap awareness yang orang yang diperiksa ini terhadap kasus yang lagi di poligraf tersebut. Misalnya seseorang yang memiliki tingkat awareness yang tinggi itu akan memiliki nilai scoring minus yang paling tinggi juga kalau dia terkait dengan kasus yang didalami. Seperti itu. Kalau misalnya semakin kecil nilai minusnya itu awareness-nya semakin kecil. Artinya apa? Di sini awareness itu adalah tingkat ketakutan si terperiksa akibat konsekuensi dari ketika dia berbohong terhadap pertanyaan tersebut. Ketika seorang terperiksa memiliki tingkat ketakutan yang agak kecil, mungkin karena dia udah terbiasa dengan hal tersebut atau dia memang mau untuk ya udah saya udah istilahnya dia udah pasrah gitu. Nah itu tingkat awareness-nya akan menurun seperti itu. Nah itu sebetulnya nilai minus makin besar atau makin kecil seperti itu. Oke, baik Pak Agung, bahan pertanyaan poligraf kemarin juga sempat menjadi bahan keberatan dari terdakwa. Kami ingin menyampaikan bahwa sangatlah disayangkan dalam pembuktian yang dilakukan oleh Puslap 4 ini hanya berdasarkan isu kemudian titipan penyidik. Ahli harusnya mengetahui dampak yang ahli berikan terhadap hasil ini kepada keluarga saya. Tapi inilah faktanya yang mulia. Tidak ada hubungannya dengan perkara 340 ahli tanyakan ke istri saya. Ya, nanti majelis akan menilainya. Terima kasih yang mulia. Itu saja tanggapan saudara. Ke depan sebaiknya berdasarkan fakta dan independensi dari ahli ini, bukan dari penyidik. Baik, Demikian. nanti majelis yang akan menilai. Pak Agung, bagaimana tanggapannya mengenai bahan pertanyaan poligraf yang dikatakan oleh terdakwa ini isu dan titipan kepada penyidik? Mungkin istilah titipan itu perlu diperbaiki ya. Sebetulnya gini, proses pemeriksaan poligraf itu bagaimana bisa terjadi? Bagaimana bisa seseorang ahli poligraf atau pemeriksa poligraf melakukan pemeriksaan poligraf dengan suatu pertanyaan atau set pertanyaan. Nah, sebelum dilakukan pemeriksaan poligraf, pihak penyidik ataupun pihak yang meminta untuk melakukan tes poligraf itu akan berdiskusi dengan ahli poligraf atau pemeriksa poligraf. Mereka pasti akan mengajukan, Pak, kita mau melakukan suatu pemeriksaan isunya seperti ini, seperti itu. Nah, kita sebagai ahli pemeriksa enggak serta-merta kita akan menelan atau menerima isu atau permintaan seperti itu. Kita akan menelaah, kita pelajari bahwa apakah isu tersebut bisa diakomodir melalui sebuah pertanyaan poligraf nantinya atau tidak. Nah, jika tidak, nah makanya nanti si pemeriksa poligraf akan memberikan suatu alternatif lain berupa alternatif isu atau alternatif pertanyaan yang akan disampaikan kepada penyidik. Jika penyidik sesuai menurut hasil penyelidikan dia, oh nggak apa-apa Pak, ini bisa masuk ini gitu. Ya kita akan melaksanakan itu. Baru setelah adanya kesepakatan untuk isu yang akan diberikan dalam suatu pemeriksaan poligraf, ahli poligraf akan melaksanakan formulasi pertanyaan. Nah, di dalam formulasi pertanyaan itulah nantinya akan diberikan suatu set pertanyaan. Di situ nanti akan diberikan berupa pertanyaan action. Jadi poligraf ini bukan pertanyaan interview ya. Misalnya seseorang yang bertanya, apakah Anda sekarang sedang apa yang Anda lakukan sekarang gitu. Nah, bukan pertanyaan dengan jawaban yang menjelaskan. Tapi poligraf itu adalah pertanyaan dengan jawaban iya atau tidak. Jadi pertanyaan tertutup. Itu yang harus dilihat juga. Oke, baik, kita kembali ke Pak Martin. Pak Martin, bagaimana Anda melihat mengenai keterangan-keterangan dari terdakwa yang dianggap berbohong seperti pernyataan Ferdi Sambo yang ditanya mengenai apakah dirinya menembak Brigadir Yosua, ketika dijawab tidak, tapi kemudian hasil tes tersebut menunjukkan indikasi tidak jujur. Ya, terima kasih Mbak Fitri.
sebenarnya kan kemarin di depan persidangan ada yang dalam tanda petik ya, kita anggap keceplosan itu ya. Ketika jaksa menanya apakah ini senjata HS yang saudara gunakan? Ya, senjata HS yang digunakan. Apakah yang digunakan untuk menembak punggung Joshua? Ya, gitu kata Pak Ferdi Sambo ya. Walaupun kemudian diralat oleh penasihat hukumnya, maksudnya bukan itu ya. Nah, namun kalau kita kaitkan dengan hasil tes poligraf yang menyatakan sebaliknya, dalam artian ketika Ferdi Sambo ditanya apakah menembak Joshua atau tidak, dijawabnya tidak, ternyata hasilnya iya gitu ya, ataupun salah, ternyata jawabannya terindikasi deception gitu ya, atau berbohong, ya kita bisa menarik satu garis ya, bahwa mungkin saja yang disampaikan Ferdi Sambo di depan persidangan pada saat keceplosan itu ada di dalam alam bawah sadar dia, yang dia rasakan sendiri, yang dialami sendiri, sehingga pada saat dia ngeblank, dia menjelaskan ataupun menjawab dengan jujur. Oke, Nah, baik. tadi mengenai poligraf ya, simpel aja Mbak ya, Rasmala itu kan bukan ahli. Ahlinya tadi kan dari Mas Budi ya. Saya pikir kita percayakan saja sama ahli untuk menjelaskan tingkat akurasi, kredibilitas, dan kita biarkan hakim nanti apakah akan mempertimbangkan itu menjadi suatu alat bukti atau tidak. Ya, demikian. Oke, Pak Martin, tapi kemudian ada juga hasil poligraf yang mengesankan. Ada perselingkuhan antara almarhum dengan putri. Ini bagaimana tanggapan dari kuasa hukum? Jadi gini, kalau saya sama bahwa saya akan menyerahkan semua nanti berdasarkan majelis hakim ya. Tapi kalau yang saya lihat dari profilnya Joshua, ya sepertinya sih tidak mungkin Joshua memiliki hubungan affair dengan Bu Putri. Tapi karena yang dites dalam hal ini adalah Putri Chandrawati, mungkin saja perasaan dia, kenervosannya dia, ya ketika ditanya oleh pemeriksa melalui mesin poligraf itu mengindikasikan ke arah situ gitu loh. Karena memang dia yang tergila-gila dengan Joshua. Nah, saya tidak bisa membenarkan dan saya tidak bisa menolak. Intinya biarkan saja nanti di depan persidangan lah semuanya dibuktikan ya. Yang mana yang benar dan yang mana yang tidak. Tapi setidaknya kami tidak pernah merengek-rengek gitu ya. Bahwa ketika ada yang merugikan kami bilang ini salah. Ketika ada yang menguntungkan kami bilang ini benar. Tidak seperti para terdakwa ini ketika ada hasil poligraf yang mengatakan bahwa ada kebohongan, mereka bilang ini tidak sesuai dengan 340. Sedangkan mereka mendalilkan bahwa ya ada terjadi pemerkosaan di luar pasal 340 pun kami melihat ya sudah, mau apa lagi? Dibuktikan saja nanti. Baik, Pak Agung, mengenai persidangan, sebetulnya apakah tes poligraf ini bisa dijadikan alat bukti ataupun lazim dijadikan materi pembuktian di persidangan? Baik. Sebetulnya kalau mungkin kita ngelihat di negara lain dulu ya. Kalau di Jepang itu sudah lazim digunakan sebagai alat bukti. Mereka menggunakan teknik yang berbeda dengan kita. Ada yang namanya teknik CIT atau Concealed Information Test. Mereka udah lazim menggunakan hal itu. Kemudian di India juga udah lazim. Kalau di Amerika Serikat yang lazim adalah di New Mexico. Nah, kalau di Indonesia sendiri sudah beberapa persidangan menggunakan poligraf sebagai alat bukti. Nah, kalau kita merujuk ke pasal KUHP 184 ayat 1 itu kan ada beberapa alat bukti yang sah yang digunakan. Salah satunya adalah keterangan ahli dan surat. Nah, kita menggunakan surat kalau biasanya di sini. Oke, mengenai untuk keyakinan ataupun mempengaruhi terhadap keyakinan hakim sendiri selama ini seperti apa tes poligraf sendiri, Pak Agung? Kalau seperti itu saya kurang tahu, kurang melihat. Tapi kalau saya melihat dari situs websitenya Mahkamah Agung, kita bisa melihat di sana sudah ada jurisprudensi terkait dengan poligraf sebagai alat bukti di sana. Oke, baik Pak Martin, terakhir bagaimana kemudian Anda melihat babak persidangan selanjutnya pasca kemudian terungkap hasil uji kebohongan ataupun tes poligraf ini? Ya, ini semakin memudahkan ya hakim untuk membuat suatu keputusan nantinya dan untuk meyakinkan bahwa memang sudah hampir ada persesuaian antara yang disampaikan oleh justice collaborator ya dengan bukti-bukti yang lain termaksud ya dalam hal ini adalah poligraf. Begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Martin dan juga Pak Agung telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.